Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti memastikan operasional Bank Sentral tetap berjalan normal setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia. Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, memastikan operasional Bank Sentral tetap berjalan normal setelah terjadinya pergantian kepemimpinan BI. BI akan terus fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti memastikan operasional Bank Sentral tetap berjalan normal setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia. Ia menegaskan seluruh tugas dan kewenangan Bank Indonesia akan tetap dilaksanakan secara optimal sesuai amanat undang-undang. Destri menyampaikan Bank Indonesia akan terus fokus menjalankan mandat utamanya, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Destri mengatakan pelaksanaan mandat tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi dunia usaha. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, sektor real diharapkan dapat terus tumbuh dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Destri menambahkan Bank Indonesia juga akan tetap berpegang pada prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesionalisme dalam setiap pengambilan kebijakan. Selain menjaga independensi, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dapat saling mendukung dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Action. Emiten media hiburan PT Rans Entertainment Indonesia Tbk ditinggal salah satu petingginya. Pengunduran diri ini terjadi hanya berselang 2 minggu pasca perseroan melantai di Bursa Efek Indonesia. PT Rans Entertainment Indonesia Tbk menerima surat permohonan pengunduran diri Grandy Prajayakti dari jabatan direktur. Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Minggu 26 Juli 2026, pengunduran diri tersebut disampaikan atas dasar alasan pribadi. Langkah ini mengemuka usai perseroan baru saja mencatatkan saham perdana di bursa pada 10 Juli 2026 lalu. Grandy diketahui baru bergabung dengan grup Rans sejak 2023, serta menjabat sebagai CEO Rans Food. Harga saham emiten berkode Rans mengalami tren penurunan setelah sempat menyentuh level tertinggi di Rp272 per saham. Pada penutupan perdagangan 24 Juli 2026, saham Rans bertengger di posisi Rp214 per saham. Pergerakan ini terjadi setelah perseroan sebelumnya mematok harga penawaran umum perdana sebesar Rp170 per saham. Manajemen memastikan dinamika harga saham serta mundurnya jajaran direksi tidak mengganggu kelangsungan usaha. Manajemen Rans menegaskan pengunduran diri tersebut tidak memberikan dampak material negatif terhadap operasional maupun keuangan perseroan. Pihak Rans bakal segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham sesuai ketentuan regulasi pasar modal. RUPS tersebut digelar khusus untuk memutuskan permohonan pengunduran diri dimaksud secara resmi. Perseroan memastikan seluruh kegiatan operasional dan kondisi hukum perusahaan tetap berjalan secara normal. Sebagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, kita beralih ke berita emiten selanjutnya di mana PT Indo Oil Perkasa Tbk resmi mendirikan anak usaha baru bernama PT Perkasa Hijau Energi. Langkah strategis ini dilakukan guna memperluas potensi pasar sekaligus memperkuat kinerja bisnis perseroan. PT Indo Oil Perkasa Tbk resmi menguasai 99,99% kepemilikan saham pada anak usaha barunya PT Perkasa Hijau Energi. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia per Jumat 24 Juli 2026, entitas anyar ini resmi didirikan pada 20 Juli 2026. Sementara porsi saham sisanya sebesar 0,0004% dimiliki oleh Direktur Perseroan Albert Widakdo Sutanto
Manajemen menegaskan pembentukan anak usaha ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pasar sekaligus mendongkrak performa bisnis Oils. Pendirian PT Perkasa Hijau Energi kini melengkapi kepemilikan anak usaha perseroan menjadi 3 entitas. Sebelum mendirikan PSI, emiten berkode Oils ini telah membentuk PT Indosena Perkasa Refinery pada 30 Januari 2024 lalu. Perusahaan patungan bersama Sena Mills Refinery Export tersebut bergerak di bidang perdagangan besar buah mengandung minyak. Ekspansi bertahap ini mempertegas komitmen perseroan dalam memperluas diversifikasi portofolio bisnisnya. Perseroan juga terus memperkuat diversifikasi pada lini bisnis olahan kelapa dan minyak. Hal tersebut ditandai dengan pendirian PT Indo Kelapa Perkasa pada 16 Desember 2024 lalu. Entitas anak tersebut fokus menggarap industri produk masak serta olahan berbahan baku kelapa. Langkah konsolidasi grup ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah serta mendongkrak kinerja keuangan perseroan ke depan. Berbagai sumber untuk ID Actional. Ya, Peri Warjio secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 27 Juli 2026. Dengan demikian, sesuai ketentuan, Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti akan menjadi pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Lantas, seperti apa sepak terjang Peri Warjio di industri bank sentral? Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari kursi Gubernur Bank Indonesia pada 27 Juli 2026. Nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan surat keputusan Presiden terkait pemberhentian Peri dari kursi orang nomor 1 BI. Sesuai ketentuan Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti akhirnya dipilih menjadi penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Lantas bagaimana sepak terjang Peri Warjio di industri keuangan Indonesia selama ini? Mengutip situs resmi Bank Indonesia, Peri Warjio yang lahir di Sukoharjo pada 1959 merupakan orang yang lama berkarir di Bank Indonesia. Tercatat dirinya bergabung dengan Bank Indonesia sejak 1984, sekaligus menandakan 42 tahun dirinya berkarir di Bank Sentral. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak 23 Mei 2018, Peri pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur 1 periode 2013-2018 era Gubernur Agus Martowardoyo, serta menjadi asisten gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Bahkan dirinya juga sempat menduduki posisi Direktur Eksekutif di International Monetary Fund selama 2 tahun dan mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam Southeast Asia Voting Group pada tahun 2007-2009. Selama berkarir di Bank Indonesia, pria berusia 67 tahun ini berfokus di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebank sentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta biro gubernur. Selain itu dirinya juga mendukung perkembangan pembayaran digital dengan lahirnya Quick Response Code Indonesian Standard pada tahun 2019 lalu. Berbagi sumber untuk ID Actional.